Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Zia Mukhtar dari kelas 11 MIPA 4. Kali ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang gangguan atau masalah pada sistem reproduksi manusia. Nah, terdapat beberapa macam gangguan pada reproduksi, seperti misalkan ketidaksuburan atau infertilitas. Nah, terdapat dua faktor itu, bisa faktor dari sang suami atau laki-laki, ataupun sang ibu atau sang istri atau sang perempuan. Nah, dari faktor laki-laki itu dia bisa ada masalah pada yang dari kelainan alat kelamin, seperti misalkan ada hipospadia, itu muara uretra di permukaan si zakar, di bawah zakar atau skrotum. Nah, kemudian ada ejakulasi retrograd, itu si spermanya itu dia kembali lagi ke kandung kemih yang seharusnya keluar, tapi dia malah kembali lagi ke kandung kemih, jadi tidak dapat keluar, itu bermasalah. Terus ada varikokel, yaitu dia pelebaran pembuluh balik di daerah testis gitu. Terus ada testis atrofi atau testisnya tidak tumbuh normal. Itu bisa dari bawaan lahir, kelainan, ataupun penyakit lainnya yang menyebabkan kelainan tersebut. Dalam hal ini testis yang atrofi. Terus dan terakhir, testisnya tidak turun. Oke. Kemudian faktor yang berkaitan dengan fungsional, yaitu contohnya seperti kemampuan ereksi yang kurang, terus kelainan pembentukan spermatozoa, terus gangguan pada sperma dan spermatozoa. Oke, lanjut ke lanjut ke faktor dari istri atau perempuannya. Sebenarnya lebih dominan faktor fungsional ya. Jadi ada sistem hormonalnya yang mungkin terganggu, jadi tidak dapat menjalani proses fertil. Dan terus yang kedua, ovulasinya bermasalah, sistem ovulasi bermasalah. Terus defisiensi corpus luteum. Nah, dan yang terakhir, implantasi hasil konsepsi rahim. Oke. Terus ada gangguan pada sistem produksi yang lainnya, selanjutnya yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Terdapat banyak macam, contohnya seperti gonore. Gonore itu dia nanah pada alat kelamin. Contohnya seperti pada laki-laki itu dia dia ingin buang air kecil, tapi yang keluar nanah. Jadi bukan air seni, tapi yang keluar itu nanah. Nah, itu disebabkan karena infeksi pada testisnya, jadi mengeluarkan nanah. Nah, kemudian pada perempuan, dia keluar nanah yang berasal dari vagina dan urin tidak muncul gejala. Oke. Tetapi tidak hanya orang dewasa yang bisa terkena gonore, tapi bayi pun juga bisa terkena gonore apabila sang orang tua melakukan hubungan seksual yang menghasilkan bayi. Nah, bayi tersebut bisa terkena gonore. Nah, bisa terkena gonore yang akan berdampak yang akan terkena di matanya, seperti contohnya bisa dilihat di sini, contohnya pada bayi, dia terdapat nanah di matanya, dan itu jika tidak ditolong akan menyebabkan kebutaan. Oke.
Selanjutnya ada sifilis. Sifilis atau yang kita kenal dengan nama Raja Singa. Nah, itu dia contohnya itu dia luka pada alat kelamin, dan jika dan ditularkan melalui organ intim. Misalkan dilakukan misalkan seseorang melakukan hubungan seksual tapi tidak bersih. Nah, itu salah satunya bisa dapat menyebabkan terkena sifilis. Nah, dampak dampak yang diakibatkan dari sifilis itu diantaranya itu dia jika ia berhubungan dan memiliki anak, dia akan membahayakan janin, dan misalkan si janinnya ini dia bisa kelainan gitu loh, lahir tidak normal atau kelainan. Nah, atau bisa infeksi dini pada saat persalinan. Oke. Dan kemudian dapat menyerang sistem pembuluh darah, jantung, otak, syaraf, dan bagian organ tubuh lainnya. Jika sifilis ini terkena oleh orang dewasa. Seperti contoh yang saya akan tunjukkan. Nah, seperti ini. Ini merupakan sifilis tahap awal. Nah, kemudian ini yang tahap keduanya. Bisa dilihat dia menimbulkan bercak-bercak atau seperti luka bercak-bercak pada di sekitar tubuh, terutama di bagian tangan dan kaki. Kemudian ada trichomoniasis. Nah, trichomoniasis ini dia itu merupakan infeksi pada saluran kencing. Bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Nah, laki-laki ini dia contohnya uretritis, prostatitis atau infeksi pada prostat, infeksi pada vesika seminalis. Nah, kemudian pada perempuan dia vaginitis trichomonas, sistitis, infeksi pada kandung kemih, dan dispareunia. Oke, lanjut ada herpes simplex. Nah, herpes ini dia bisa ditularkan melalui hubungan seksual, melalui mulut atau kontak langsung dengan kulit. Jadi kulit dengan kulit dia berkontak langsung, makanya bisa menyebabkan bisa tertular. Oke. Nah, tanda-tandanya itu dia ada kulit kelamin itu dia melepuh. Kulit kelamin melepuh dan disertai dengan nyeri atau sakit yang sangat hebat. Misalkan seperti ini. Jadi dia terdapat luka yang bentuknya seperti melepuh di kulit kelamin. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang sangat hebat. Nah, lanjut. Ada HIV atau AIDS, Human Immunodeficiency Virus, atau Acquired Immunodeficiency System. Oke, yaitu dia virus yang menyerang kekebalan atau imun tubuh. Nah, yang pertama itu dia rusaknya sel darah putih. Nah, kemudian pertahanan tubuh dia melemah. Jadi dia penyakit apapun itu, sekalipun hanya batuk ataupun pilek, dia akan masuk dengan mudah. Dan cara ditularkan melalui hubungan seksual atau darah seperti misalkan jarum suntik atau donor darah. Misalkan si pendonornya ini dia ternyata mengalami HIV atau AIDS. Nah, kemudian setelah darahnya itu diterima, didonorkan kepada yang membutuhkan. Nah, si yang membutuhkannya ini menjadi korban. Jadi si penerima donornya ini dia ikut terkena HIV atau AIDS. Nah, lanjut ada gangguan menstruasi. Nah, gangguan menstruasi ini dia terbagi menjadi macam-macam ya.
ada hipermenorea atau menorrhagia. Jadi dia jumlah darah yang dikeluarkan itu dia sangat banyak. Bisa karena mioma uteri. Nah, lanjut ada hipomenorea. Hipomenorea itu dia jumlah darah yang sangat sedikit. Bisa karena gangguan hormonal dari sang perempuan atau kurang gizi atau karena penyakit tertentu yang menyebabkan jumlah darahnya sangat sedikit yang dikeluarkan. Dan ada polimera. Polimenorea itu dia sering terjadi menstruasi dalam 1 bulan. Jadi termasuk tidak normal. Kemudian ada oligomenorea. Itu dia dalam siklus lebih dari 35 hari menstruasinya. Jadi dia termasuk ke dalam gangguan hormonal yang menyebabkan menstruasi secara terus-menerus. Kemudian ada amenorea. Amenorea itu dia menstruasi tapi terlambat 3 bulan berturut-turut. Nah, dia dibagi menjadi 2, ada primer dan sekunder. Nah, kalau amenorea yang primer itu dia tidak menstruasi sejak kecil. Bisa kemungkinan kelainan karena tidak ada rahim, vagina, atau sebagainya. Dan ada amenorea sekunder, yaitu pernah menstruasi kemudian terlambat dari siklusnya. Bisa karena gangguan gizi, metabolisme, atau hormon juga. Dan yang keempat, yang terakhir, ada disfungsi seksual. Nah, diantaranya itu karena masalah respons seksual yang kesukaran atau distress dari salah satu pihak, baik sang pria atau sang wanita. Kemudian ada penyebab lainnya seperti faktor fisik yang menyebabkan disfungsi seksual. Terus kemudian ada faktor medikasi atau obat-obatan dan faktor psikologis. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau semuanya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.